Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya Hasan Husen. Oke, kita bertemu di hari pertama KPM ya, hari Senin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Usning juga alhamdulillah sehat. Salam buat ayah bunda di rumah juga, semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita akan membahas tentang PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di semester 1 kita sudah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Itu di rumah dan di sekolah. Untuk kali ini sebagai warga negara. Apa itu hak? Oke, sebelum kita bicara tentang hak, kita akan bicara tentang warga negara Indonesia. Siapa warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Segala sesuatu yang harus kita miliki. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, bedanya ya antara hak dengan kewajiban. Warga negara Indonesia semua yang ada yang keturunan Indonesia, kemudian tempat kelahirannya di Indonesia dan sebagainya, dan mempunyai hak penuh gitu ya. Usning keturunan Jawa, Usning tempat lahirnya di Klaten, Jawa Tengah. Usning warga negaranya Indonesia. Gitu contoh. Lanjut. Hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1. Kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara pasal 27 ayat 3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28A. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya pasal 28E ayat 1. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pasal 28E ayat 3. Nah, kebebasan berserikat, berkumpul ini termasuk contohnya adalah kita bermusyawarah. Lanjut. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan ada dalam pasal 28H ayat 1, mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional pasal 32 ayat 1. Oke. Usning ulang ya untuk yang hak tadi. Untuk yang hak, oke, usning ulang biar apa teman-teman juga bisa mencatat, nanti anak-anak bisa mencatat dulu ya, anak-anak bisa mencatat tadi belum dicatat gitu ya. Oke, silahkan anak-anak perhatikan PowerPoint-nya sambil mencatat ya. Warga negara Indonesia adalah hak warga negara adalah catat di dalam buku tulis kalian, sehingga nanti ketika besok ada pertanyaan tentang warga negara Indonesia, hak warga negara, dan kewajiban warga negara, anak-anak bisa menjelaskan. Selanjutnya, contoh yang hak. Oke, bisa anak-anak tulis di buku tulis ya. Mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ikut serta dalam upaya bela negara, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Oke, memeluk agama dan ibadat menurut agamanya. Di Indonesia ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, silahkan ditulis ya, beserta pasal-pasalnya. Jadi nanti ketika ada latihan soal diatur dalam pasal berapa, ayat berapa, anak-anak tahu. Oke, lanjut
tentang kewajiban. Nih, oke, hak ya, selesai. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34. Oke. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang juga. Yang pertama, mentaati hukum dan pemerintahan yang berlaku, yaitu pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Oke. Silahkan dicatat ya. Sudah? Oh, belum. Oke. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Nah, ini tadi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, bagaimana Usning? Tanggung jawab antara hak dengan kewajiban, pelaksanaan kita harus seimbang ya. Jadi kita harus seimbang dalam hak dan kewajiban. Hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Di semester 1 pernah Usning contohkan, kita mempunyai hak mendengarkan musik, tetapi orang lain juga mempunyai hak mendapat ketenangan. Sehingga kita harus saling memperhatikan atau saling melihat kepentingan orang lain juga. Sehingga tengah malam ya kita jangan mendengarkan musik yang terlalu kencang gitu ya, sehingga mengganggu sekelilingnya. Itu nggih. Tanggung jawab, kewajiban kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, supaya apa? Terjadi kehidupan yang harmonis, yang seimbang gitu. Yang persatuan dan kesatuan juga tetap terjaga. Oke, demikian anak-anak untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak mendapat tugas dari Usning, yaitu mengerjakan buku tematik ya. Nanti pekerjaannya ditulis di buku tulis. Oke, demikian materi dari Usning. Oh iya, jangan lupa ya anak-anak, kita terapkan protokol kesehatan 3M. Apa? Masih ingat? Harus ingat dong, kan sekarang sudah menjadi kebiasaan kita ya. Di new normal ini ya, di kondisi sekarang itu harus ini 3M itu. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker jika kita mau keluar-keluar, dan menjaga jarak. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Besok insya Allah kita sambung lagi minggu depan. SD Muhammadiyah Paten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.